Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kita masih di tempat camping. Kita uh, lagi ngecamp di itu ya. Tuh ada itunya. Ada pelangnya Bukit Purnama Bogor Puncak 2 teman-teman. Kita di sini sekarang posisi jam 8 pagi teman-teman. Situasinya masih dingin di sini, kabut juga masih turun gitu ya. Panas sih panas juga, maksudnya mataharinya udah terik tapi tetap masih dingin teman-teman. Sesuai janji kita mau bikin vlog kecil, vlog singkat tentang plus minusnya si BYD M6. Karena memang tapi ini ya ini saya aja pendapat saya aja ya, jadi plus minusnya yang saya rasakan selama beberapa hari pakai M6 gitu ya. Oke, coba kita ke sana yuk. Ini barusan lagi jalan-jalan cari pisang goreng. Kita coba ke tenda, kita ngobrolnya di dekat-dekat tenda aja ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah mau sampai tenda. Tuh, kita camp ya. Pagi-pagi nih cerah banget teman-teman di sini. Alhamdulillah nyaman semalam. Dingin luar biasa di sini. Terutama sih pemandangan ya, kita suka pemandangan di sini. Jadi luas banget gitu dilihat pandangan mata kita. Oke, kita juga mau beberes sih. Istri lagi beberes juga, yang bisa diberesin dulu ya. Ya, sembari kita ngobrol-ngobrol kecil ya teman-teman ya, tentang plus minusnya si BYD M6 versi saya, begitu teman-teman. Kita mulai ya. Kita mulai sesuai janji kita mau kasih abang testimoni review singkat plus minusnya. Sudah catat selama saya perjalanan ya, saya terima kan 3 harian ya baru ya. Jadi saya akan kasih plus minusnya. Saya nggak butuh waktu lama seperti yang saya pernah bilang untuk nge-review mobil, karena ya bisa mengkomparasi dengan brand-brand yang lain lah gitu ya. Oke teman-teman, mau plusnya dulu apa minusnya dulu nih? Ntar saya dibully nih. Biasanya saya dibully sama para sales biasanya. Saya dianggap jelek-jelekin lah atau segala macam. Jadi para sales BYD mohon maaf kalau ada minusnya nanti saya sebutin gitu. Jadi dan plusnya kan saya juga sebutin juga gitu ya. Saya bodo amat, saya nggak pentingin komentar kalian yang menganggap saya jelek-jelekin, bodo amat. Tapi ini karena saya beli udah mahal loh, saya beli nih murah sih, murah meriah ini. Jadi saya kasih plus minusnya versi saya. Oke. Saya catat pertama, kita plusnya dulu dah biar senang tuh, biar senang para sales biar pada senang, tentunya sales BYD ya. Oke. Plusnya pertama, saya suka banget si BYD ini beda sama mobil-mobil yang lain, MG4 EV, Netavi, terus Omoda E5 termasuk gitu ya. Apa bedanya? Settingan ADAS-nya dia fleksibel teman-teman. Dia bisa di-off-kan. Teman-teman. Nggak seperti yang lainnya. Yang lainnya tuh nggak bisa. Dia nggak bisa dipermanen off-kan. Jadi misalkan saya pengen autonomous emergency braking-nya nggak kerja nih, di disable. Kalau yang lainnya itu saat mati mobil terhidup lagi, dia otomatis hidup lagi. Nah sementara dia ini enggak. Dia bisa permanen. Ini yang saya suka. Dan apapun blind spotnya kayak apanya bisa semua dipermanen disable. Ini saya suka teman-teman, walaupun ya untuk safety harusnya sih jangan ya, tapi sepanjang perjalanan kemarin jujur memang autonomous emergency braking-nya itu sering aktif, walaupun memang remnya saya nggak pakai ya, rem yang mendadaknya saya nggak pakai, tapi intinya dari segi sensor saya bisa tahu bahwa dia sering bekerja gitu. Oke, yang kedua, tombol-tombol kendali semua bisa diakses dari setir. Nah ini saya juga suka teman-teman, jadi kita mau setting apapun gitu ya, setting apapun terus bisa semua disetir. Setirnya pokoknya komplit banget, nggak seperti yang lainnya gitu teman-teman. Itu plusnya. Terus yang ketiga, suspensinya luar biasa. Saya suka banget suspensinya ini. Kemarin seperti video sebelumnya ya, saya udah kasih tahu bahwa kita sanjung nih, suspensinya enak banget, lembut, soft, pokoknya dewasa banget, enak banget lah pokoknya. Oke, suspensinya asik. Terus yang keempat, kameranya jernih gitu ya. Sensor parkirnya ini yang paling penting, ada jarak meternya teman-teman. Yang lainnya nggak ada, kamera-kamera mobil-mobil EV saya yang lain nggak ada. Ini ada gitu, ini ada.
Jadi kalau kita misalkan udah mau mendekati jarak barang atau jarak tembok gitu, dia ada ininya, ada apa namanya, ada meternya muncul, misalkan 55 cm lagi, 60 cm lagi, atau misalkan 30 cm lagi, itu ada. Jadi bagus, luar biasa nih, keren. Terus Android Autonya atau CarPlay-nya tuh lancar jaya, nggak pernah hang selama beberapa hari kita pakai. Masuk mobil langsung connect Android Autonya, baik Apple CarPlay atau Android Autonya nggak pernah hang. Sementara mobil-mobil yang lain sering banget hang, teman-teman. Ini lancar jaya, saya nggak pernah nemuin. Saya masuk, saya keluar ke Indomaret, masuk lagi, matiin mobil, hidupin mobil, Android Autonya langsung connect lancar. Ini mantep. Terus plusnya lagi, kameranya bisa dimonitor terus. Jadi kalau misalkan kita aktifin AVM kameranya, itu bisa on terus sepanjang jalan, mau kita lari kecepatan berapa itu bisa gitu teman-teman. Nggak seperti yang lainnya hitungan detik udah mati gitu ya. Tapi dia bisa nih, saya juga, walaupun ini plus minus ya, buat apa juga kita monitor pakai itu, tetapi intinya bisa gitu teman-teman. Oke ya, itu plusnya gitu ya, hanya itu doang sih plusnya. Oke, sekarang kita ke minusnya. Nah, mungkin ini yang tunggu-tunggu nih, minusnya apa sih gitu kan, apalagi orang-orang yang pada mau beli ya. Oke, pertama ini nih, suara power backdoor-nya teman-teman. Suara power backdoor mesin ini nih, tailgate-nya ini itu berisik. Jadi nggak soft. Mobil yang lain soft, ini nggak. Ini sama seperti kayak Toyota apa tuh? Toyota EV-nya Toyota apa ya, saya lupa tuh. EV-nya Toyota yang dijual di Indonesia itu apa, yang 1,1 M itu, tapi ininya berisik itu. Nah itulah, jadi suaranya itu berisik banget teman-teman. Itu minusnya, bagi saya itu minus. Harusnya kayak Omoda i5 dong, nggak ada suaranya, bagus. Terus kedua, nutup tailgate-nya. Nah, nutup tailgate-nya saya bingung nih. Nutup tailgate-nya itu kan ada tombol di depan ya. Nah, kita coba buktiin aja ya. Kita buktiin nih, suaranya dengerin suaranya. Dengerin ya, nih suaranya dengerin ya. Berisik banget kan? Tuh. Berisik banget kan suaranya. Nah, coba. Kameranya boleh bergerak kok. Kita buka sekarang. Sorry. Tuh. Kameranya boleh kok, apa ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, berisiknya bukan main. Oke, sekarang kalau kita mau nutup nih, kondisi kita lagi jadi supir, ada orang mau ngambil barang, bagaimana? Coba yuk sekarang kasih. Ini kameramennya dadakan, jadi dia nggak ngerti cara pakai kameranya teman-teman. Nggak apa-apa ya. Nah, ini boleh dinyalain, dipencet dia nyala, bisa monitor. Nah sekarang gini teman-teman, itu tailgate kita kan lagi kebuka ya, bisa dilihatin kameranya lagi dibuka, diputar aja kameranya nggak apa-apa. Nah kan lagi kebuka ya. Nah sekarang di sini tuh ada tombol di bawah sini, coba mendekat sini ke bawah. Nah ini tuh ada tombol untuk buka tutupnya si terangnya itu, bagasi belakang. Coba dilihatin bagasinya. Oke. Nah sekarang kalau saya mau tutup itu nggak bisa tutup otomatis. Jadi kan ini dipencet sini ya. Nah ini saya pencet. Oke. Saya pencet ke bawah. Sorry, ke bawah. Mana nih pencetannya? Oh ini dia tuh. Ke atas ya teman-temannya, bukan ke bawah ya. Ke atas, coba dilihatin di sana. Nah itu lihat ya. Ini malum ya, videonya amatir teman-teman. Nih ya. Jadi kalau saya tutup itu nggak bisa otomatis. Jadi dia nutup mau, tapi itu berhenti, dilepas berhenti. Jadi harus pencet terus. Tuh. Nutup mau tapi dilepas berhenti tuh. Nah, tapi kalau buka dia mau, buka open sampai 100% ya, walaupun bisa disetting di head unit ya. Oke, saya buka dulu. Nah, kalau buka dia mau tuh. Buka sampai 100% dia mau. Tapi kalau nutup dia nggak bisa otomatis nutup langsung 100%. Oke, nah begitu. Yuk kita kembali lagi ke belakang. Ini anginnya kencang teman-teman ya. Saya yakin suaranya banyak noise. Saya yakin, tapi ya udahlah, beginilah kenyataannya, namanya kita amatiran. Yang penting esensinya teman-teman dapat lah maksudnya ya. Jadi seperti itu, lewat tombol di depan itu nggak bisa otomatis langsung nutup semua. Jadi benar-benar manual. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Mungkin takutnya karena kita di sana, kita nggak tahu ada barang yang nutupin atau apa, makanya nggak dibikin otomatis. Padahal harusnya otomatis juga nggak masalah kan, kalau mentok barang kan pasti dia akan naik lagi sendiri ya. Begitu harusnya. Tapi saya nggak tahu itu kenapa. Itu minusnya ya.
Bagi saya jadi minus itu. Terus kedua, spion tengahnya getar teman-teman. Tuh spion tengah tuh ya. Spion tengah itu saya nggak tahu kenapa ya. Spion tengahnya itu, jadi tuh kalau jalan bergelombang, apa jalan di aspal yang kurang rata gitu ya, itu kayak getar gitu. Jadi saya kalau ngelihat kalau ngelihat spion tuh jadi kayak pusing gitu, karena getar ya, kayak getar gitulah. Ya, jadi kalau sering-sering lihat ke situ jadi kurang enak saya, jadi merasa getar, jadi nggak steady, diam, bagus gitu. Nah itu spion tengah ya. Terus sama suara audio, ini saya komen nih, audionya nggak banget dah pokoknya nih, audionya BYD M6 tuh pokoknya cupu banget, nggak banget dah pokoknya. Audio yang paling kasarannya apa ya, Air EV aja saya masih suka loh, masih agak mending gitu di telinga saya. Terus BYD jangan tanya, Omoda E5 jangan tanya, itu Sony punya, itu luar biasa banget. Terus Neta juga lumayan. Ini yang nggak banget, saya bingung. Ini nggak enak banget ya suaranya, audionya. Terus model geser-geser joknya ya karena saya pilih yang 7 seater ya udahlah, mungkin model geser-geser joknya yang tengah tuh jadi nggak enak banget, mungkin gitu aja sih. Tapi ya oke, ini nggak begitu jadi ini saya, tapi tetap bagi saya itu jadi agak minus gitu. Terus seat belt, nah ini saya juga ngasalin juga nih teman-teman. Seat belt ini seat belt tengah nih. Nah seat belt tengah ini kan ada pengaitnya ya, jadi dia harus dikaitkan ya, ada pengaitnya kan tuh untuk masukin ininya nih, tali beltnya itu kan ada pengait untuk masuk gitu ya. Nah kalau nggak dikaitkan, diginin aja nih seperti ini, itu berisik. Jadi kalau kita lagi jalan nggak rata tuh bunyi tuh kayak gitu, lotak. Jadi harus dikaitkan teman-teman. Tuh kait seat belt itu juga jadi ngeselin lah itu. Jadi harus kita kaitkan, kalau enggak, jadi kan kalau kita habis nganterin anak sekolah, dia seat belt, setelah dia keluar kan dia nggak mungkin ngaitin kan, sedangkan kita kan supir gitu kan. Nah jadi mau nggak mau kan jadi terlepas dari kaitnya, jadi itu berisik tuh kita pas pulang, ledak. Nah itu juga ngeselin saya gitu. Nah, nggak tahu tuh saya tempel juga kali itu, jangan pakai spon gitu biar nggak berisik. Itu ya. Terus sama pedal gas sama remnya itu ya tadi ya agak tinggi sebelah. Kalau sama aja itu sempurna banget ya, walaupun itu nggak masalah banget sih, tapi ya menurut saya kalau itu sama pedalnya, antara pedal rem sama pedal gas itu sama, saya yakin sempurna banget gitu. Jadi cuman itu ya jadi menurut saya jadi minus ya. Sama bunyi-bunyian. Jadi memang saya sebenarnya sih nggak mempermasalahkan sistem canggihnya dia, bahwa setiap tempat duduk itu ada sensor, setiap tempat duduk ada sensornya. Jadi anak duduk di sini, penumpang di belakang, dimanapun tuh pokoknya bunyi, ada barang ya bunyi ya, memang karena sensornya kena. Tapi sensitif banget teman-teman, bahkan saya punya video loh ya gitu ya, tapi takutnya kalau ini viral disangkain saya yang jelekin BYD gitu ya. Nggak ada orang tapi dia bunyi, sensornya di tengah jalan tiba-tiba lung, waduh, kok ada yang duduk di tengah soalnya, padahal nggak ada orang sama saya punya video buktinya kalau mau ntar gitu ya. Tapi saya nggak upload karena saya khawatir nanti disangkain kita black campaign atau apa gitu. Tapi yang jelas intinya ini sensornya terlalu sensitif, mungkin saya juga bingung gitu ya. Dan yang paling kesal tuh anak saya kalau tidur, karena saya kan di belakang, dia duduk di sini, oke. Nah kalau dia lagi tiduran tuh sensor tuh tiga-tiganya kena gitu. Padahal sebenarnya di mobil-mobil saya yang lain juga sama ada sensor, tapi nggak sesensitif ini gitu. Jadi yang lainnya itu tangan begini aja juga nggak masalah. Kadang-kadang anak saya nih lagi duduk di sini udah pakai seatbelt nih di tengah nih, udah pakai seatbelt, tiba-tiba tangannya nggak sengaja gini aja nih, bunyi itu lagi jalan tuh bunyi, lagi gini ke tengah, karena kan di tengah juga ada sensornya juga. Jadi dilepas gini, aduh bunyi gitu kan. Padahal cuma begini doang nyender gitu. Terus kalau dia lagi ngantungin bantal misalkan gulingnya atau apa gitu, ditaruh gini kadang suka bunyi gitu. Padahal taruh di sebelahnya doang tuh guling gitu ya. Nah itu teman-teman, menurut saya minusnya ya. Ada lagi nggak catatannya? Kita lihat, nggak ada sih. Itu aja dulu sebenarnya banyak mungkin ya, tapi plusnya banyak, minusnya banyak. Tapi ya yang saya ingat, karena waktu cuma sebentar, iseng kita main sama anak-anak, sembari aja nyatetin apa ya kemarin yang nggak enak ya, oh ini gitu teman-teman. Ya itu temuan saya sementara, plus minusnya seperti itu. Tapi overall mobil BYD M6 ini enak teman-teman, worth it. Jangkauannya jauh ya. Kemarin saya dari Depok ke sini tuh cuman butuh paling sekitar 25%-an aja lah, paling 25%-an aja. Dan
tadi malam kita pakai V2L itu dari 70%, semalaman tuh cuman kepake 3 kWh aja, gitu, 3% aja sorry. Jadi dari 67 dari 70 sekarang jadi 67% gitu. Jadi cuman berkurang sedikit aja gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Ini plus minus yang saya suka dan nggak suka di BYD M6. Oke gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.